Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Kicomania, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami akan sharing terkait masalah murai indukan yang terkadang terjadi ngelemak ya. Nah, di sini akan kami sampaikan dari pengalaman kami bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan indukan murai batu itu melemak. Kemudian cara penanganannya ini juga harus tepat ya teman-teman. Nanti kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ya, di sini yang pertama adalah penyebab murai batu itu ngelemak. Murai batu ngelemak itu biasanya terjadi pada murai batu yang berada di dalam tangkaran. Kenapa yang di dalam tangkaran itu sering terjadi ngelemak? Yang pertama, bahwa makanan di tangkaran pada saat ditangkar murai batu itu yang indukan itu full EF ya teman-teman. Jarang yang menggunakan pur, walaupun ada itu jarang. Itu full EF. Kemudian setelah full EF itu makannya maksimal. Jadi indukan ini makannya maksimal yang pada akhirnya nanti akan overload pada lemaknya. Namun ini adalah hal yang wajar ya teman-teman. Jadi bukan hal yang asing bagi peternak murai batu itu, bahwa murai batu itu lemak itu memang sudah wajar terjadi. Itu yang pertama karena EF-nya full ya. Yang kedua itu adalah kandang murai batunya itu kurang pencahayaannya. Jadi kurang sinar ya teman-teman. Nanti akan kami contohkan, kita lihat ya kalau kandang yang kurang bagus. Ini saya ada kandang yang sinarnya kurang, itu adalah kandang yang kurang bagus. Ya teman-teman, kita lihat ini kandang yang kurang bagus ya. Ini kandang pencahayaannya sangat kurang teman-teman. Tuh dari atas itu pencahayaannya sangat kurang. Nah dari atas itu ini hanya dapat sinar dari arah timur. Jadi ketika ke arah barat ini sudah tembok ya teman-teman, ini sudah tembok. Nah ini adalah contoh kandang yang kurang representatif untuk ternak. Ini kandangnya ada 4 kandang ya teman-teman. Ini adalah kandang yang pencahayaannya kurang. Ini baru pukul 4 sudah kelihatan gelap. Kemudian kalau pagi juga cahayanya ini kurang. Tapi ya bisa untuk ternak sih, cuma nanti kalau ada burung-burung yang lemak harus kita penanggulangi lebih dahulu. Ya, ini kandang yang pencahayaannya kurang ya, salah satu faktor menyebabkan murai batu itu. Itu contoh dari penyebab lemak ya. Selain kandangnya gelap, kemudian makanannya full, kemudian nah ini teman-teman, kandangnya terlalu sempit. Kalau teman-teman nggak ada lokasi kandang yang sempit itu harus bisa memanjang. Jadi kandangnya sempit tapi memanjang. Ini lihat teman-teman, ini kandangnya 90 cm ya, satu setrimin 90 cm, tapi panjangnya itu 2 meter lebih, 2 meter 25 kalau nggak salah. Ini karena satu kalsipot dipotong sedikit sih. Nah kandang yang seperti ini itu fungsinya adalah untuk mengurangi proses lemak pada indukan murai batu ini ya. Kemudian selain kandang yang harus panjang, harus pencahayaannya kurang, juga sirkulasi udara teman-teman. Nah ini ada di depan kandang itu saya tanami kelengkeng ya. Ini salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi pemanasan dan membuat sejuk kandang. Ini udah berbuah. Jadi nanti kalau panen burung, panen kelengkeng, nah ketonnya kan mandan indah banget lah. Nah ini ya teman-teman ya, ada perindangnya, ada kandangnya yang ukuran panjang. Nah faktor selanjutnya penentu penyebab ngelemak itu adalah memang dasar dari indukannya. Jadi kalau teman-teman milih indukan, kadang betina itu pilih yang semuk
yang itu ya sebetulnya itu punya potensi untuk lemaknya lebih cepat. Nah ini di depan teman-teman di sini ada satu indukan saya yang kemarin baru produksi 1 kali. Ini udah indukan produksinya udah sekitar 4 periode ya, berarti sekitar 4 tahunan ini indukan. Ini sudah mulai ngelemak. Ini kemarin produksi 3 telur netes semua kemudian ngelemak. Nah ini saya kira nggak perlu saya tangkap ya, teman-teman udah paham lemak seperti apa, kemudian nanti penanganannya bagaimana. Nah setelah terjadi lemak pada indukan murai batu kita, penyebabnya apa, kemudian faktornya apa kepada proses penangkaran. Nah ternyata indukan yang lemak ini adalah yang pertama itu mengurangi produktivitas. Nah kalau nelor 4 jadi 2, kalau nelor 2 jadi 1, kalau nelor 3 kadang nggak netes semua, kadang netes 1. Nah itu adalah faktornya, adalah salah satunya proses ngelemak pada indukan murai batu. Kemudian ini yang saya contohkan di sini adalah indukan murai batu betina, ini lemak. Apakah jantan bisa ngelemak? Jantan juga sama teman-teman. Indukan murai batu jantan juga bisa ngelemak seperti betina. Nah nanti juga penanganannya berbeda. Kemudian untuk jenis lemaknya itu bisa di depan dan bisa di belakang ya teman-teman. Jadi di dada maupun di bagian perut. Nah ini kalau di dada dengan di perut itu lebih berbahaya di bagian perut. Kalau di bagian dada ini biasanya masih produk teman-teman. Tapi kalau di bagian perut ini produktivitasnya sangat rendah dan bahkan cuma bertelur tapi nggak mau netes. Karena apa? Karena mengganggu pada saat proses perkawinan. Nah ini adalah masalah baru ya bagi para peternak. Harus bisa mengatasi bagaimana menghilangkan lemak itu sendiri. Untuk lebih jelas nanti saya tangkap ya, ini yang di depan teman-teman, saya tangkap seperti apa lemaknya. Kita lihat ya teman-teman. Ya ini kita tangkap ya teman-teman, ini indukan yang tadi di kandang. Kita lihat lemak itu seperti apa. Nah kita lihat di sini di depan. Nah lemaknya seperti apa. Agak susah ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Nah inilah yang dinamakan dengan lemak pada indukan murai batu. Itu ya teman-teman ya. Itu lemaknya. Itu lemak yang berada di depan. Kemudian di belakang ini lebih gede lagi teman-teman itu. Nah itu teman-teman. Itu lemaknya ini gede banget, ini putih-putih ini. Nah ini adalah indukan yang lemak. Jadi kalau indukan teman-teman ada yang seperti ini, sudah lama nggak produk, tadinya lancar kok gemuk seperti ini pasti faktornya lemak. Nah itu kan, itu seperti ini. Saya masukkan ya teman-teman ya. Nah itu adalah contoh dari indukan yang lemak ya teman-teman di sini ya. Nah kemudian penanganannya bagaimana? Nah penanganannya dari indukan lemak itu kalau yang saya pakai selama ini ya masih aman ya. Ini indukan yang saya contohkan ini adalah indukan sudah berkali-kali ngelemak dan berkali-kali produk. Jadi setelah produk kalau dilihat lemak kita jemur. Kadang kalau dijual nggak laku sih. Nah ataupun banyak alasan lah. Jadi harganya eman-eman, kalau menurut saya sih eman-eman, itu murah sekali. Kemudian penanganannya terkait masalah lemak, yang pertama itu ambil dari kandang tangkar seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah diambil dari kandang tangkar. Kemudian itu dijemur sauna. Jemur sauna itu seperti apa? Ya untuk mengatasinya itu kita kasih kerodong ya teman-teman. Nah kasih kerodong. Nah ini pakan ini kita ambil ya. Nah kita lepas. Kemudian airnya kita kasih juga nggak masalah. Kalau yang ekstrim lagi itu tidak dikasih air, tapi ini kasihan teman-teman ya. Nah kemudian dikerodong menggunakan kerodong yang sudah dibasahi ya teman-teman seperti ini ya. Nah ini kerodong basah, kemudian dikerodongkan. Nah
Dikerodongkan seperti ini teman-teman. Kita kerodong, tapi kerodongnya sudah dibasahi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita kerodong ya teman-teman, ini tutup rapat kerodongnya. Nah, ditutup rapat kerodongnya. Kemudian kita jemur pada saat matahari itu lagi panas ya. Matahari lagi panas, kita kerodong. Nah, kasih seperti itu ya, kita kasih kerodong dengan posisi tertutup rapat ya. Kemudian ini adalah pakannya, kita ambil ya. Kemudian lama waktunya itu, kalau yang saya gunakan seperti yang tadi udang lemak itu kurang lebih 1 minggu teman-teman. 1 minggu kita jemur sauna ya, menggunakan kerodong yang sudah dibasahi. Nanti insya Allah sudah terlihat hasilnya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, cara menghilangkan lemak itu menggunakan operasi. Ya, operasi itu kalau pada murai batu itu sebetulnya lemak itu bukan terletak pada daging, tapi pada bawah jaringan kulit ya. Jadi tipis, kulit tipis, bawahnya itu lemak. Nah, kita operasi menggunakan silet, bisa menggunakan bahan yang lain, bisa peso juga bisa, yang kecil yang landep. Nah, kemudian kita operasi, kita ambil lemaknya menggunakan pinset ya teman-teman. Namun bahwa lemak yang kita operasi itu adalah lemak yang sudah berwarna kuning ya teman-teman ya. Berwarna kuning dan sudah menjadi seperti daging itu teman-teman. Kalau yang seperti tadi ini, yang milik saya ini nggak perlu dioperasi. Karena kasihan ya kalau dioperasi itu, untuk menyetabilkan lagi, untuk produk kan kadang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi kita rugi di waktu. Kalau ini kita jemur paling 1 minggu atau bisa kurang, kalau jemurnya lebih ekstrim, kita masukkan insya Allah langsung produksi. Itu terkait tentang lemak. Kemudian cara 1, 2, kemudian cara yang ketiga menggunakan obat ya teman-teman. Kalau menggunakan obat itu ada obatnya, tapi saya belum pernah menggunakan obat yang anti lemak itu ya. Jadi saya sendiri belum menggunakan, karena selama ini saya menggunakannya itu dengan cara sauna. Dan selama ini insya Allah yang saya alami itu berhasil teman-teman. Bisa produk lancar, nanti kalau lemak lagi di sauna lagi. Kalau teman-teman mau yang agak lama ya dioperasi, namun ya waktunya tuh lebih lama menunggunya. Ya mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait tentang burung murai batu yang lemak ya. Jadi mungkin teman-teman di sini punya pengalaman yang lain, pengalaman yang lebih mendalam, atau pengalaman yang lebih spesifikasi dari kami ya. Silakan kita sharing saja ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan apabila ada kekurangan ataupun pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Sekian dari kami, dan salam kicomania, salam ternak sampai manak. Salam kicomania dari Cilacap, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.